sabar juga untuk bisa langsung berbincang, ngobrol dengan Bu Nur Asia ya, yang kebetulan memang saat ini sudah hadir juga, sudah datang di studio. Saya akan langsung jemput dulu ya. Bu Nur Asia, selamat malam. Selamat malam, Ibu Nur. Silakan Bu. Silakan Bu. Apa kabar Bu? Baik ya. Suami sudah di sini dari tadi menunggu Ibu. Silakan Bu Nur Asia. Ada Mbak Popi, selaku psikolog. Ya, Mbak Popi, Anda sepertinya ingin langsung ngobrol dengan Bu Nur Asia. Silakan. Ya, Ibu, saya Popi. Perasaan Ibu hari ini seperti apa? Hari ini, saat ini? Ya, baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Kalau Bapak sendiri, perasaannya baik-baik aja ya. Artinya kalau misalnya kita sharing seperti ini, kalau Bapak tidak dan Ibu tidak nyaman, tolong disampaikan aja gitu loh. Nah, silakan Mbak. Artinya kondisinya baik. Bagaimana saat ini? Sehat. Sehat Ibu ya. Anda sudah merasa nyaman untuk sharing bersama kita mengenai hal ini? Ya, baik. Ibu, tadi Pak Wiwit sudah cerita ketika Pak Wiwit mengetahui hasilnya cukup kecewa begitu dan sempat kemudian datang ke Padepokan Anti Galau itu. Ibu ketika itu bagaimana? Ketika mendengar kabar dari Pak Wiwit atau dari mana pertama kali? Pertama mendengar dari Bapak. Dari Bapak ya. Bagaimana waktu itu yang dipikirkan oleh Ibu? Kaget juga sih. Kemudian reaksi Ibu ketika itu? Ya, kasih pengertian aja. Justru Ibu yang lebih kuat ya, sepertinya saya juga lihat gini, Ibu jauh lebih strong dari wajahnya, dari semua gerakan tubuhnya dan lain-lain. Ibu jauh lebih bisa menerima ya, lebih ikhlas. Kalau Bapak memang agak sedikit terlihat masih sedikit lebih sedih gitu loh. Pak Wiwit, Anda tidak apa-apa kan? Bapak kalau sampaikan aja Pak. Tapi ini menarik loh, karena sudah agak dekat, sudah agak berteman juga jadinya. Tadi bajunya sama pula ya. Baju sama pula, berempati. Dan tadi Pak Wiwit cerita bahwa ibunya yang agak tertekan. Tapi betul loh, malam ini kita lihat ibunya yang agak lebih kuat. Dan sekarang ganti Pak Wiwit yang agak lebih tertekan. Lebih apa ya? Lebih banyak diam. Ya, apa yang Anda pikirkan saat ini Pak? Yang saya pikirkan saat ini sih, saya ya ikhlaskan aja gitu. Ikhlaskan aja apa ya. Ibu kali ya. Tadi Bapak mengaku hal yang paling mengganggu Bapak Wiwit adalah soal uang yang pengembalian kembali. Habis banyak dan bagaimana mengembalikan. Kalau bagi Ibu, apa yang Ibu pikirkan utama? Ya, itu sih udah gimana ya, namanya pencalonan. Untuk penggantian itu kan ya Allah yang ngatur lah, misalnya seandainya ada lagi. Baik, maaf boleh pakai ini? Diulang Ibu ya. Bagaimana Ibu, bisa Anda ulangi lagi? Ya. Kalau Bapak kan memikirkan bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dipinjam juga. Apakah Ibu tahu sumber dana ketika itu untuk apa pencalonan ini? Ibu tahu dari mana? Sebenarnya nggak tahu. Tidak tahu. Mungkin itu juga ya yang menjadikan Pak Wiwit begitu terpukul karena memang ada beberapa uang yang dipinjam juga. Kemudian setelah mendengar memang sebagian uang Pak Wiwit dapatkan dari meminjam, apa reaksi Ibu ketika itu? Ya, sebenarnya saya nggak kurang tahu juga. Bisa didekatkan Bu mic-nya, maaf? Kurang tahu juga sih, tapi ya sudah tahu dari Bapak ya boleh buat gitu. Yang seandainya itu ya kita usahakan gitulah. Iya. Kalau Ibu tahu atau tidak apa yang menyebabkan Ibu sebenarnya gagal menjadi wakil rakyat ini? Gimana? Apa penyebabnya yang membuat Ibu gagal? Kenapa nggak banyak yang milih Ibu? Iya. Ya mungkin satu kurang kenal juga masyarakatnya gitu. Ya. Dengan Ibu ya? Ya. Ibu tidak sering kampanye begitu? Yang lebih ini Bapak sih. Oh Bapak, jadi mungkin yang lebih dikenal Bapak dong? Ya memang lebih terkenalnya dari Bapak gitu. Iya. Bapak tidak berpikir untuk waktu itu Bapak saja yang maju? Oh sudah kan katanya tadi tersingkir di dalam partainya. Bagaimana sih Pak? Artinya? Karena persaingan di dalamnya kan sangat ketat gitu kan. Mungkin ya barangkali saya nggak masuk, yang kemudian akhirnya istri masuk gitu Bang. Pertimbangan apa? Kenapa istri Anda pikir akan siapa tahu peluangnya lebih besar begitu? Pertama karena saya lebih banyak komunikasi, lebih banyak punya jaringan katakanlah gitu kan. Artinya istri ya saya gitu kan, jadi barangkali jadi saya memberanikan ya sudah kalau memang itu
suruh maju, ya saya mengemban amanat partai, oke, saya maju gitu. Dan memang saat ini gagal begitu ya. Dan Bapak apakah masih ada harapan ketika mungkin 5 tahun lagi Anda akan mencalonkan atau Ibu mungkin? Kayaknya enggak ya, mau perbaikan ekonomi aja. Sudah trauma Pak ya? Iya. Kalau Ibu mungkin? Yang pertama kali pada saat mendengar kenyataan itu, apa yang Ibu pikirkan kok sampai Ibu akhirnya berada di Padepokan ini? Ke tempat sekarang di mana? Asyafiah ya? Asyafiah Cilincing ya. Asyafiah ya? Asyafiah. Kenapa Ibu akhirnya berada di sana? Ya, untuk nenangin diri aja. Tapi pada saat menghadapi kenyataan itu, perasaan Ibu seperti apa? Kalau Bapak tadi kan sempat ngeblank ya, sempat nggak mengingat apapun. Nah, kalau Ibu seperti apa? Enggak sih, masih sehat, masih ingat. Oke. Ibu ada rencana mencalonkan lagi? Kalau Bapak sudah trauma sepertinya. Kalau Ibu bagaimana? Kalau saya sih kayaknya enggak ya, karena ini kan dorongan dari Bapak gitu. Masih akan maju lagi Ibu ya? Enggak lah. Oh tidak. Yang menarik juga ini ya, kebetulan Ibu datang dengan anak yang masih kecil-kecil. Saya memang tidak dimunculkan di layar, saya juga punya anak yang kira-kira seusia itu. Tapi Ibu berhasil ya, tetap dengan anak-anak, tetap bisa dengan itu, syukur alhamdulillah, betul. Iya. Bang Effendi, mungkin terakhir dari Anda, ini tentunya juga peran masyarakat juga ketika melihat ada caleg yang mungkin mengalami tekanan jiwa seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? 3 hal ya. Yang pertama saya rasa pembicaraan di dalam keluarga, artinya kita lihat ya, syukur alhamdulillah ada satu yang agak kuat, yang satu yang kebetulan agak di bawah depresi begitu. Mudah-mudahan ada yang bisa saling menguatkan seperti ini. Anak-anaknya kecil-kecil betul, walaupun tampil di layar, tapi syukur alhamdulillah juga mereka berhasil mengatasinya. Yang kedua, memang pemerintah harus ya, mereka merasa mereka tidak membagikan uang, tapi kalah bersaing dengan calon-calon yang membagikan uang. Jadi harus ada tindakan, karena itu memang benar ada tindakan pidananya. Tapi secara umum saya ingin mengatakan, mungkin kita semua yang dalam tanda petik sedang mengalami gangguan jiwa ringan ataupun tidak gitu. Misalnya sebagai contoh ya, banyak cara yang dilakukan yang nggak masuk akal. Sekarang kita mendapat SMS atau BBM misalnya seperti ada ketua KPK yang melontarkan Twitter kemana-mana, padahal KPK itu nggak punya Twitter misalnya. Jadi kan ini lalu kita semua banyak pengikutnya, 175.000 orang yang ikut dan lain-lain. Jadi kita nih berada dalam kondisi agak-agak sakit jiwa secara umum, paling tidak secara sosial. Secara sosial loh. Semoga tidak ya, semoga kita lebih cerdas begitu dan lebih peduli dengan lingkungan kita ya, sehingga bisa mencegah seperti ini terjadi kembali. Terima kasih Mbak Popi, Ibu Nur dan juga Pak Wit dan Bang Effendi Ghazali. Salaman dulu, terima kasih banyak. Ini udah temenan ya. Terima kasih dan saya Heri, apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan kali ini, saya Feni Anastasia, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam.